Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini adalah kisah nyata dan Mang Ripan sudah mendapatkan izin dari si penulis. Dan tentunya nama-nama dan tempat akan disamarkan demi keamanan dan kenyamanan si narasumber. Dan ini dia ceritanya. Indung, panggil seorang dari arah belakang. Seorang wanita berusia 23 tahun menengok ke arah suara orang yang memanggilnya tersebut. Ternyata ada seorang laki-laki yang kira-kira berusia 24 atau 25 tahunan tengah menatapnya sambil tersenyum. Iya. Mendapat respon dari wanita tersebut, si lelaki melebarkan senyumnya sambil berjalan mendekat ke arah Indung. Kamu lupa ya sama aku, ujar si lelaki. Indung memicingkan matanya. Ia mencoba mengingat apakah pernah mengenal laki-laki di hadapannya itu atau tidak. Siapa ya? Aku Indra, temanmu waktu sekolah SD dulu. Masa lupa sih? Indung tak serta-merta mengingat tentang laki-laki di hadapannya itu. Ia sudah lupa dengan teman-teman satu sekolahnya dulu. Maklum, karena sudah belasan tahun yang lalu. Aku benar-benar lupa. Maaf ya, sebentar lagi hujan, aku pulang dulu, kata Indung dengan senyum terpaksa. Lelaki tersebut nampak kecewa setelah menerima perlakuan Indung yang kurang ramah terhadapnya. Sedari pulang sore tadi hingga malam, Indung masih berkutat di dapur untuk menyiapkan masakan untuk keluarga suaminya. Maklumlah, Indung dan suaminya masih tinggal serumah dengan keluarga suaminya. Apalagi sudah hampir 6 tahun pernikahan itu, ia belum juga hamil juga. Meski sering mendapati perkataan atau ujaran-ujaran dari ipar ataupun ibu mertuanya, tapi Indung tetap mencoba bertahan. Sebisa mungkin ia berbuat baik untuk semua keluarga suaminya, walaupun ia harus membagi waktu antara suami dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan menjaga anak-anak iparnya. Bahkan selama tinggal di rumah mertuanya itu, penampilan Indung menjadi kurang terawat dan acak-acakan. Setiap malamnya selalu tidur larut dan harus bangun pagi-pagi sekali menyiapkan sarapan untuk orang-orang rumah. Rutinitas yang sangat melelahkan itu sudah ia jalani selama 6 tahun ini. Dong, kamu jaga rumah ya. Mama dan yang lainnya mau ke rumahnya Mirna. Mungkin besok atau lusa baru pulang, ujar mertuanya sambil memilih-milih sendal di dalam lemarinya. Iya mah, jawab Indung pelan. Dalam hatinya, ia senang jika ditinggal sendirian karena ia bisa bermalas-malasan seharian di rumah hingga sore hari. Sekitar 20 menitan kemudian, taksi datang menjemput mertua Indung dan juga ipar-iparnya. Indung tersenyum seraya melambaikan tangan pada mereka. Setelah semuanya pergi, Indung masuk ke dalam kamarnya, membaringkan tubuhnya sambil memainkan HP, melihat isi beranda Facebooknya. Saat ia membuka messengernya, ternyata di situ ada permintaan pesan oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Perlahan tapi pasti, jarinya mulai mengetik satu persatu huruf hingga merangkai sebuah kata-kata. Siapa? Indra yang kemarin, balas akun tersebut setelah beberapa saat kemudian. Indung menghela napas panjang, ia tak mau membalas pesan laki-laki itu lagi. Sebuah pesan WA masuk, Indung membukanya. Ternyata itu chat dari Widya, sepupunya si Indung. Widya mengabarkan sesuatu hal yang sangat mengagetkan Indung. Tadi aku ketemu suamimu, dia sama perempuan lain mesra-mesraan, tulis Widya. Ah, jangan bercanda Wid. Seriusin, aku gak bohong. Kalau kamu gak percaya, besok kita sama-sama nguntit suamimu aja gimana? Indung pun mulai percaya. Tanpa terasa, air matanya mulai menetes pelan. Tetes per tetes air mata yang keluar membuat tangisannya semakin menjadi, hingga akhirnya ia menangis sekeras-kerasnya sambil membenamkan wajahnya pada bantal. Berjam-jam ia menangis, perutnya yang lapar pun tidak ia hiraukan. Bahkan sampai suaminya pulang, ia tetap diam dan berpura-pura tidur.
"Kamu gak masak?" tanya suaminya berusaha membangunkan Indung. Indung tetap diam dan masih berpura-pura tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebelum suaminya berangkat bekerja, Indung sudah meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Meski awalnya tidak diizinkan, tapi karena Indung beralasan kalau ibunya sakit, akhirnya mau tak mau suaminya pun mengizinkan. Ternyata Indung tidak pulang ke rumah orang tuanya, melainkan pergi ke rumah Widya. Dan sekitar pukul 12 tengah hari, Indung bersama Widya pergi ke tempat di mana kemarin ia sempat melihat suami sahabatnya itu bersama dengan perempuan lain. Setelah beberapa saat menunggu di kejauhan, akhirnya suami Indung mampir di sebuah warung dan belum lama masuk ke warung, ia sudah disambut hangat oleh seorang perempuan yang sangat berpakaian seksi. "Nah, itu perempuannya, In," ujar Widya. Amarah Indung meluap-luap saat melihat suaminya bersama dengan perempuan itu. Tanpa sadar ia berjalan hendak melabrak suaminya, namun dicegah oleh Widya. "Jangan sekarang, In. Waktunya tidak tepat. Di sana banyak orang. Aku takutnya kamu yang akan dipermalukan pelacur itu," ujar Widya menahan tangan Indung. "Sakit sekali rasanya, Wid. Aku tidak tahan. Rasanya aku ingin minta cerai saja," isak Indung. "Kamu harus bertahanin untuk sementara ini sebelum kamu usahakan bagaimanapun caranya agar semua harta suamimu jatuh ke tanganmu. Setelah itu baru kau bongkar semua kelakuan busuknya itu. Kalau bisa sekalian saja kau laporkan ke perusahaannya biar dia dipecat," ujar Widya. "Entahlah, Wid, rasanya aku sudah tidak punya semangat hidup," ucap Indung. Indung, lihat aku. Kamu harus mengikuti saranku tadi. Laki-laki seperti itu tidak pantas ditangisi. Kau harus ambil alih semua harta dan tabungan suamimu biar kamu bisa buka usaha dan membahagiakan dirimu sendiri," kata Widya seraya mengelus kepala Indung. Jujur, dulu aku juga pernah berada di posisimu sekarang. Dan aku juga sudah melakukan hal yang sama seperti apa yang aku sarankan padamu tadi. Bahkan dengan suamiku yang sekarang pun, aku tidak mau sepenuhnya menyayangi dia. Aku menikah hanya karena aku terlalu malas bekerja. Aku juga tidak lagi mengharapkan kesetiaan dari pasanganku. Yang penting sekarang uang. Hanya uang, Kau juga bisa menjadi sepertiku bila kau mau. Indung menatap wajah sahabatnya itu. Ia tak menyangka di balik wajah cantik dan imut perempuan itu akan keluar kata-kata yang membuat Indung terkejut. "Sudah ya, jangan sedih lagi. Kau pantas bahagia, Aku juga kadang tidak tega melihatmu diperlakukan layaknya seorang pembantu di rumah mertuamu itu." Indung tersenyum. Ia menyeka sisa-sisa air matanya. Lalu setelah puas jalan-jalan, kedua sahabat itu pun segera pulang. Indung sengaja menginap di rumah kedua orang tuanya untuk menghilangkan sedikit rasa sedihnya itu. Ia ingin berusaha menata kembali hati dan perasaannya agar nanti ia tak terbawa emosi jika sudah pulang ke rumah mertuanya. Dan saat Indung mencoba membuka Facebooknya, terdapat pesan masuk yang menyapa dirinya. Isi messenger Indung dipenuhi oleh pesan-pesan dari lelaki yang bernama Indra yang mengaku teman sekolahnya dahulu. Indung yang awalnya tidak mau membalas pesan-pesan dari Indra yang entah dari mana mendapatkan alamat FB-nya itu, akhirnya mulai membalas pesan-pesan singkat dari si Indra. Keduanya mulai akrab meskipun Indung tak juga mengingat Indra yang merupakan teman sekolahnya itu. 2 hari telah berlalu. Indung pun kini sudah mulai semangat kembali dan hari itu ia berjalan pulang ke rumah mertuanya. Tak lupa ia mampir dulu ke pasar dan membeli beberapa macam makeup dan juga lain-lain yang dulu pernah ia pakai. Sesampainya di rumah, keponakan-keponakan suami Indung menyambut kedatangannya dengan sangat antusias. Namun Indung sedikit agak berubah. Ia tak mau lagi menggendong ponakan-ponakannya itu. Seisi rumah juga nampak kotor. Meski tangannya gatal ingin membersihkan rumah, namun ia tahan dan langsung masuk ke dalam kamarnya lalu mengunci pintu hingga malam tiba. Ia bersolek dan memakai wewangian. Kecantikannya kembali terpancar. Tak lupa ia juga mengupload fotonya ke Facebook dan mengganti foto profilnya. Dan seketika langsung dikomentari dan di-like oleh si Indra. "Masya Allah, cantiknya istri orang.
Begitulah kira-kira isi komentarnya. Foto profil yang cantik membuat banyak sekali laki-laki yang mengirimi permintaan pertemanan padanya. Dan isi komentar fotonya pun berisi banyak sekali puji-pujian dari orang-orang. Saat sedang asik-asik membalas komentar teman-teman online-nya itu, tiba-tiba pintu kamar diketuk oleh mertuanya. "Dung, kamu gak apa-apa? Kok di dalam kamar aja?" "Maaf mah, aku sedang tidak enak badan. Kalian kalau mau makan, makan aja. Aku tidak nafsu makan," jawab Indung enggan membuka pintu kamarnya. Kedekatannya dengan Indra sudah sampai ke WA. Mereka saling memuji satu sama lain. Dan sampailah di suatu hari ketika Indra jujur padanya tentang apa yang ia rasakan, bahwa ia telah lama jatuh hati pada Indung. Namun pada saat itu ia dan Indung hanyalah anak-anak kecil yang belum tahu arti perasaan cinta sesungguhnya bagaimana. Dan akhirnya Indra dan keluarganya pindah ke Jakarta meninggalkan kampung tersebut. Dan pada saat ia kembali, ternyata Indung sudah bersuami. Namun rasa sayang dan sukanya pada Indung tidaklah hilang begitu saja. Sampai saat ini ia masih menyimpan rasa itu, berharap suatu saat nanti ia bisa meluapkan rasa itu pada sang pujaan hatinya. "Kau pindah ke Jakarta katamu?" Aku ingat sekarang. Rasanya satu-satunya temanku yang pindah pada saat itu adalah Ahmad Zaki. Apa itu kamu? Kamu kan? Ujar Indung antusias. Namun Indra hanya membalas dengan emotikon senyum. "Ya Tuhan, pantas saja aku seperti orang linglung mengingat-ingat nama Indra yang ternyata adalah Zaki. Dasar. Kau lupa nama panjangku sayang. Ahmad Zaki Indra." Indung tersenyum sendiri dibuatnya. Namun akhirnya chat mereka berdua harus terputus ketika suaminya Indung sudah pulang. Raut wajahnya nampak kesal pada istrinya. "Apa ini?" tanyanya seraya menyodorkan HP yang tengah membuka foto Indung di Facebook. "Kenapa? Ada yang salah?" "Selama ini aku sudah melupakan kewajibanku sebagai istri yang harus selalu tampil cantik di hadapan suaminya. Hanya karena mengerjakan semua pekerjaan rumah ini yang tiada habisnya. Jadi sekarang jika aku berkeinginan mempercantik dan merawat diriku, apakah itu salah?" ujar Indung balik bertanya. "Ya setidaknya jangan kau upload ke Facebook. Banyak lelaki hidung belang di situ. Lihat saja isi komentarnya. Bikin emosi semua," kata suaminya seraya mengembaskan tubuhnya di kasur. "Mereka berkomentar bagus-bagus dan sopan kok," timpal Indung. "Bagus kau bilang, karena isinya semua pujian untukmu. Apa kamu tidak berpikir bagaimana perasaanku?" "Mereka hanya memuji, dan aku sangat berterima kasih atas semua pujian teman-teman onlineku. Karena di rumah ini aku sangat jarang mendapat pujian, meski aku sudah melakukan apapun dengan baik." "Sebegitu harusnyakah kau dengan pujian, ujar suaminya dengan nada yang mulai meninggi. "Ya, karena kau sebagai suamiku pun tidak pernah sekalipun memujiku, malah kau..." Indung menghentikan ucapannya. Hampir saja ia membongkar tentang perselingkuhan suaminya itu. Raut wajah suaminya nampak tegang. Lalu entah kenapa ia langsung beranjak keluar dari kamar meninggalkan Indung sendirian. Air mata Indung mengalir deras dan semakin deras. Bahunya pun sampai bergetar karena menahan isak tangisnya agar tidak bersuara. Sebuah notifikasi dari WA membuat Indung menyeka air matanya. Ternyata chat dari Widya yang baru saja masuk. Widya mengirimkan sebuah foto perempuan yang merupakan selingkuhan suaminya. "Kamu simpan saja dulu foto perempuan gila itu, In, buat jaga-jaga. Takutnya dia mengirimkan sesuatu padamu." "Sesuatu apa?" "Semacam santet atau guna-guna." Indung menghela napas panjang, matanya mulai terasa berat. Dan keesokan harinya, Indung kembali pergi dari rumah mertuanya. Ia beralasan ingin membeli sesuatu di pasar yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Meskipun awalnya ia sempat menerima perkataan yang tidak mengenakan, namun Indung tetap pergi. Ia bertemu dengan Widya di sebuah taman kota yang jaraknya sangat jauh dari desanya. Hahaha, pasti dia mulai panas hati melihat banyaknya komentar laki-laki yang berseliweran di setiap postingan fotomu, In. Biarkan saja,
Biar dia sadar kalau kamu jauh lebih cantik dari selingkuhannya itu, kata Widya sambil tertawa kecil. Rambutmu itu panjang dan kusam, tak beraturan In. Kita ke salon yuk, mumpung hari ini aku punya banyak waktu, ujar Widya. Aku cuma bawa uang 200.000 Wid, itu pun sudah aku belanjakan sebagian, mana cukup untuk ke salon. Ah kamu ini In, aku kan mengajakmu, bukan menanyakan berapa uangmu, kata Widya seraya beranjak dan menarik tangan Indung untuk keluar dari area taman. Terik matahari di siang hari itu terasa sangat menyengat. Motor metik berwarna hitam yang membawa dua orang sahabat tersebut melesat ke arah jalan raya. Sesampainya di parkiran depan salon, keduanya turun dari sepeda motor. Indung nampak ragu, namun tangannya langsung ditarik oleh Widya. Gak usah ragu-raguin, aku punya uang kok, katanya tersenyum. Tapi aku... udah ya, aku yang ngajak berarti aku yang bayar. Nanti kapan-kapan gampang gantian, kamu lagi yang bayarin aku ya, potong Widya cepat. Rambut Indung disemoting dan dipotong pendek sebahu, juga dikasih pewarna rambut coklat kemerah-merahan yang membuatnya semakin bertambah cantik. Wah, kamu sangat cantikin, puji Widya sambil tersenyum ketika mereka berdua keluar dari salon. Jangan ucapkan itu In, aku gak mau, potong Widya seraya mengeluarkan kunci kontak motornya dari dalam tas. Aku lapar, kita makan di sana yuk, ajak Widya sembari menunjuk ke arah rumah makan yang berada di seberang jalan. Keduanya pun menyeberang ke rumah tersebut, dan entah bagaimana saat mereka tiba di rumah makan tersebut, tatapan Indung tertuju pada seorang laki-laki yang tengah duduk di sebuah meja kosong. Itu adalah Indra, laki-laki yang beberapa hari ini sudah mulai akrab dengannya. Kamu kenapain? Tanya Widya menyentuh pundak Indung. Karena nada suara Widya sangat nyaring saat bertanya, membuat si pria yang sedari tadi Indung tatap menjadi menoleh ke arah mereka berdua. Indung menarik tangan Widya untuk segera duduk. Kenapa? Ada yang salah? Tanya Widya lagi, semakin bertambah bingung, belum sempat menjawab. Tiba-tiba, Indra sudah berada di dekat meja mereka berdua. Ia menyapa ramah pada kedua wanita cantik tersebut. Hampir aja aku tidak mengenalimu, ujarnya pada Indung yang menunduk malu. Widya yang mulai mengerti dengan apa yang terjadi tersenyum-senyum sendiri. Kamu mau makan apain? Atau biar aku aja yang pilihkan menunya untukmu? Biar aku yang pesen ya, kalian lanjut aja ngobrolnya, kata Widya. Dari kejauhan, Widya tersenyum menatap keduanya. Ia sengaja tak kembali ke mejanya karena ingin memberikan lebih banyak waktu untuk Indung dan laki-laki itu berbicara. Dan setelah pesanannya sudah diantar oleh si pelayan, barulah Widya kembali ke mejanya dan ikut mengobrol bersama Indung dan Indra. Salam kenal ya, aku sahabatnya Indung. Kami sudah seperti saudara, bahkan nasib kami berdua pun sama. Sama-sama ditinggal selingkuh oleh pasangan, ujar Widya seraya tertawa kecil, membuat Indung menunduk. Ini serius? Padahal kalian berdua ini cantik loh. Hanya laki-laki bodoh yang rela meninggalkan berlian demi batu kerikil, kata Indra seraya melirik Indung yang duduk berseberangan dengannya. Ya begitulah yang namanya nasib. Terkadang batu kerikil memang dicari untuk dimainkan lalu dibuang. Jelas berbeda dengan berlian, ucap Widya. Melihat sahabatnya itu diam saja, Widya mulai menggodanya hingga Indung pun ikut tersenyum. In, aku titip tasku bentar ya, aku mau ke toilet dulu, kata Widya yang lagi-lagi meninggalkan Indung bersama dengan Indra. Sepeninggalnya Widya, Indra meraih tangan Indung dan menggenggamnya dengan hangat. Ada perasaan yang aneh tercipta dari hangatnya genggaman tangan tersebut. In, bukannya aku menghasutmu, tapi apakah kamu yakin bertahan dengan laki-laki yang jelas menyakitimu? Jujur In, aku tidak ingin kamu disakiti oleh laki-laki itu terus-menerus. Kamu berhak bahagia In, tinggalkan laki-laki itu dan menikahlah denganku, ucap Indra menatap mata Indung yang mulai berkaca-kaca. Aku serius In, aku masih sangat mencintaimu. Namun sayang, percakapan keduanya harus terhenti karena Widya sudah kembali dari toilet. Indung pun cepat-cepat melepaskan tangannya dari genggaman Indra.
Gak apa-apa, lanjutin aja ngobrolnya, kata Widya seraya duduk di sebelah Indung. Dan setelah selesai makan, Indung yang sedari tak mengeluarkan sepatah kata pun mengajak Widya untuk segera pulang. Namun Indra menatap Widya dengan tatapan yang dapat Widya artikan untuk mengatakan jangan pulang terlebih dahulu. Itu pun lantas berkata pada Indung, "Maaf ya In, tadi aku dapat telepon dari suamiku. Aku disuruh jemput dia, makanya maaf banget aku gak bisa anterin kamu pulang," kata Widya. "Indra, boleh aku merepotkanmu sekali ini saja? Kalau bisa tolong ya, antarkan Indung pulang," ujar Widya memohon. "Tapi Wid, aku bisa pulang sendiri kok," sahut Indung. "Aku akan mengantarmu pulang," potong Indra. "Tapi..." "Udah ya In, aku duluan. Kamu pulangnya sama Indra aja," ujar Widya sebelum pergi meninggalkannya. Wajah Indra nampak cerah, berbeda dengan raut wajah Indung yang terlihat sangat resah. Di luar rumah makan, Indra langsung mengajak wanita itu ke sebuah mobil. Ia juga membukakan pintu mobil itu untuk si Indung. Bukannya mengantar Indung pulang, Indra malah mengajak Indung ke taman dan mengajaknya berbincang di sana. "In, kamu tunggu di sini sebentar ya," kata Indra. "Kamu mau kemana?" "Sebentar aja." Sepeninggalnya Indra, wanita itu duduk di kursi taman sambil menunduk ia memainkan jari-jari lentiknya. Hatinya kacau, benar-benar kacau. Tidak berapa lama, Indra datang membawa 2 es krim dan seorang pengamen jalanan. Setelah Indra membukakan bungkus es krim untuk Indung, ia meminta pengamen itu menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Menjaga Hati dari Yofi dan Nuno. Petikan gitar dari pengamen untuk memulai lagu yang dipinta oleh Indra pun mulai terdengar. Saat bait demi bait lagu sudah dinyanyikan, Indung menundukkan wajahnya. Apalagi ketika ia tahu kalau orang-orang yang berada di taman itu terus menatap ke arah mereka berdua. "In, izinkan aku untuk terus berusaha mengukir kebahagiaan di hatimu," ucap Indra lembut. Indung terdiam, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam seraya menggigit bibirnya. Ia biarkan es krim di tangannya itu meleleh begitu saja. "In," panggil Indra. Namun saat Indung menoleh, Indra menempelkan es krim miliknya ke bibir si Indung. "Enak kan?" Indung terpaksa mengecap bekas es krim yang menempel di bibirnya tanpa berkata-kata. Seiring dengan tenggelamnya sang mentari, rintik-rintik hujan mulai turun dari langit, membuat Indra bergegas melepaskan jaket yang ia gunakan untuk menutupi kepala Indung. Indra membiarkan tubuh atletisnya diguyur oleh rintik hujan yang sudah mulai deras. Setelah Indung sudah masuk ke dalam mobil, Indra memasang kembali bajunya yang basah, lalu tanpa berkata-kata, ia melajukan mobilnya, menembus deras hujan yang mengguyur kota kala itu. "Kamu pulang kemana In?" tanya Indra sedikit menggigil. Ke rumah mertuaku," jawab Indung pelan. "Kamu tunjukkan jalannya ya," ujar Indra yang langsung ditanggapi anggukan oleh Indung. Namun baru sampai di jalan utama desa, ternyata di sana sudah ada Widya yang menunggu. Bajunya basah kuyup sambil menenteng bungkusan plastik, dan hujan sudah mulai reda ketika itu. Indung pun keluar dari dalam mobil bersama dengan Indra. "Sudah sampai di sini, biar Indung pulang bersamaku aja ya," ujar Widya. Indra tersenyum dan mengangguk. Indung naik ke boncengan motor, lalu kedua sahabat itu pergi menuju ke rumah mertuanya Indung. Sementara Indra masih berdiri di samping mobilnya sambil terus melihat ke arah Indung dan Widya hingga hilang dari pandangan. Widya mengerem motornya tiba-tiba dan memberikan sebotol air untuk Indung. "Kamu basahi dulu bajumu In, nanti bisa ketahuan sama orang rumah," kata Widya. "Makasih ya Wid, kamu sudah sangat baik padaku," ucap Indung seraya mengguyur tubuhnya dengan air. "Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga In. Aku senang kalau kau bisa membuka lembaran baru lagi," jawab Widya tersenyum. "Nih, tutup rambutmu pakai plastik." Saat sampai di depan rumah, mertuanya Indung langsung memarahinya yang pulang tak ingat waktu. "Maaf Bu, ini bukan sepenuhnya salah Iin kok. Saya yang ngajak dia ke salon terus masak di rumah sampai lupa waktu. Ini hasil masakan kami tadi. Tolong jangan marah Indung ya Bu, ini salah saya."
kata Widya seraya menyerahkan bungkusan berisi rantang itu pada mertuanya Indung. Ya sudah, kamu masuk. Suamimu sudah pulang kerja dari tadi, ujar ibu mertuanya. Saya permisi ya, ucap Widya berpamitan. Di dalam kamar setelah mandi, Indung langsung dimarahi oleh suaminya habis-habisan karena sudah pergi ke salon dan lain-lain. Kamu tahu kan kalau aku tidak pernah suka melihat kamu berdandan seperti pelacur begini. Aku tidak suka jika laki-laki lain menatapmu dengan tatapan penuh nafsu yang menjijikan. Kenapa laranganku kamu langgar, ah? Apa sih Widya itu yang mengajarimu menjadi istri pembangkang? Bentak suaminya. Indung tetap memilih diam meski sudah dibentak sedemikian rupanya. Namun saat lelaki yang menjadi suaminya itu mulai menyinggung masalah orang tuanya, Indung mulai naik pitam. Dengan berderai air mata, ia tunjukkan foto perempuan yang merupakan selingkuhan suaminya itu. Ini siapa? Aku melihat dengan kedua mataku sendiri kalau kamu berpeluk-pelukan dengan wanita ini. Kenapa kau tega melakukan itu di belakangku, ha? Apakah semua yang aku lakukan di rumah ini selama ini kurang? Dan kenapa jika kau marah masih menyinggung-nyinggung keluargaku? Kenapa? Teriak Indung lantang. Suaminya kicep. Dia terdiam. Ia duduk di ujung tempat tidur dengan masih memegangi HP-nya. Mulai malam ini, detik ini, aku minta cerai, ujar Indung bergetar. Ia sudah mantap dengan keputusannya tersebut. Perkataan Indra saat di rumah makan itu seolah menjadi pembuka pikirannya akan pentingnya kebahagiaan dirinya sendiri. Indung mengambil HP-nya dan langsung bergegas keluar kamar. Tanpa menulis sedikit pun, ia berjalan ke arah pintu rumah dan membanting pintunya. Indung berjalan di tengah gelapnya malam sambil menangis. Ia membuka WA-nya dan mengabarkan tentang apa yang ia alami saat itu. Respon Widya sangat cepat dan hanya beberapa saat saja Widya sudah berada beberapa meter di depannya. Lampu motornya menyoroti tubuh Indung. Astaga, tega sekali mereka padamu, In, ucap Widya. Aku tidak diusir, Wid, tapi aku pergi sendiri. Lalu sekarang kamu mau kemana? Kalau aku menginap di rumahmu dulu boleh tidak, Wid? Silakan kalau kamu mau, In, jawab Widya. Dan sesampainya di rumah Widya, mereka disambut oleh suaminya Widya yang berada di ruang tamu. Suami istri itu begitu baik pada Indung. Mereka juga memberikan sebuah kamar pada Indung untuk ditempati selama apapun yang ia mau. Kamu istirahat dulu ya, In. Jangan pikirin hal-hal yang membuatmu sedih, kata Widya saat mengantar Indung ke dalam kamar dengan cat berwarna pink tersebut. Indung merebahkan tubuhnya yang letih di atas kasur itu. Matanya menerawang jauh ke langit-langit kamar. Dan tiba-tiba notifikasi chat berbunyi. Kamu baik-baik saja kan, In? Jujur sejak tadi perasaanku tidak enak. Semoga kamu di sana baik-baik aja, In. Isi chat dari Indra itu membuat Indung tersenyum simpul. Ia tak membalas chat tersebut. Indung masih memikirkan pertengkarannya tadi. Keesokan harinya, Indung bangun dengan wajah sedikit lebih ceria dibanding tadi malam. Ternyata Widya sudah bangun dan duduk di dapur sambil menikmati sejuknya angin dari arah taman belakang rumahnya. Syukurlah, kamu sudah bisa tersenyum lagi, In. Keputusanmu sudah tepat. Ya walaupun harta suamimu tidak akan sepenuhnya jatuh ke tanganmu, ucap Widya. Aku sudah tidak memikirkan harta gono gini, Wid. Bisa lepas dari rumah itu aja rasanya sudah bersyukur sekali. Kamu memang polos, In. Kita sarapan dulu yuk, In. Ini tadi suamiku sebelum kerja sudah membelikan kita nasi bungkus, ujar Widya seraya menunjuk ke arah 4 bungkus nasi di atas meja. Bener ya, Wid, kata orang-orang. Kalau wanita berada di tangan laki-laki yang tepat, dia akan menjadi ratu, tidak seperti aku, ucap Indung tertawa kecil. Dari sudut matanya mengalir setetes air mata. Widya langsung segera memeluk Indung. Sudah, jangan bilang begitu lagi. Aku yakin kamu pasti akan menemukan laki-laki yang tepat dan bisa membuatmu menjadi ratu, ucap Widya seraya menyeka air mata si Indung. 3 hari telah berlalu. Indung masih berada di rumah Widya. In, tadi kata suamiku, suamimu memarahi suamiku. Dia menuduh kami yang telah menyembunyikan dan menyuruhmu pergi ninggalin dia.
kata Widya bergetar. Dari nada bicaranya sepertinya Widya masih menyembunyikan sesuatu dari Indung. Indung tak kalah kagetnya dan tiba-tiba saja dari luar muncul suaminya yang langsung menarik paksa lengan Indung. "Lepas!" teriak Indung berusaha menggapai apapun untuk menahan tubuhnya. Namun lelaki itu terus menarik paksa tangan Indung hingga ia terjatuh dan diseret keluar secara kasar. Widya tak mampu berkata apa-apa. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tak terbendung melihat sahabat karibnya itu diperlakukan kasar oleh suaminya. Widya berlari ke arah kamar yang ditempati Indung. Dengan tangan gemetar, ia berusaha membuka kunci HP milik Indung. Sandinya apa? Sandinya apa?" gumamnya gemetar. Dan tiba-tiba ia ingat sesuatu dan benar saja sandi HP milik Indung adalah tanggal dan tahun awal pertemanan Widya dan Indung dulu. Dengan tangan gemetar, Widya mencari-cari nama kontak Indra di daftar kontak HP milik Indung. Namun ia tak menemukan satupun kontak bernama Indra di sana. Dan setelah ia membuka chat WA milik Indung, ternyata Indung menamai Indra dengan nama teman. Halo, ini aku Widya, temannya Iin. Iin dalam masalah besar," ujar Widya seraya menceritakan semua kejadian dari awal hingga pada saat Indung ditarik paksa oleh suaminya. Setelah menanyakan alamat dan plat kendaraan milik suaminya Indung, Indra langsung menutup telepon. Lalu entah apa yang terjadi selanjutnya, Widya tidak tahu. Malam harinya, rumah mertuanya Indung didatangi oleh beberapa orang polisi dan juga ada Indra di antaranya. Suaminya Indung dibawa ke kantor polisi dan Indung diminta menceritakan awal kronologi kejadian hingga ia mendapatkan KDRT dari suaminya. Indra menemani dan sedikit memaksa Indung menceritakan semuanya di hadapan polisi. "Kami tidak bisa menindaklanjuti kasus ini jika ibu sendiri tidak mau menceritakan semuanya kepada kami," ujar polisi itu. "Baik Pak, saya minta waktu sebentar. Saya akan memanggil salah satu saksi lain kemari." Indra berjalan keluar dari kantor dan mencoba menelpon Widya melalui HP milik Indung. "Halo Wid, urusannya sudah ke kepolisian. Indung masih diam tak mau cerita. Apakah kamu bisa datang kemari untuk membujuknya?" Iya, tunggu ya. Aku akan segera ke sana," jawab Widya. "In, bagaimana polisi bisa membantu semua ini kalau kamu sendiri diam? Tolong In, pikirkan masa depanmu, pikirkan kebahagiaanmu, katakan yang sejujurnya In. Aku mohon," bisik Indra. Singkatnya saat Widya datang ke sana, Indra langsung keluar. Widya memeluk Indung dan menceritakan semuanya pada polisi. "Laki-laki itu juga mengancam saya dan suami saya jika kami tidak mengatakan keberadaan Iin, Pak," ujar Widya. "Apakah ada bukti pengancaman itu, Bu?" tanya polisi. "Ya Tuhan, apa semuanya harus ada bukti tertulis dulu, Pak?" bentak Widya. Karena Widya bicara sambil marah-marah, akhirnya ia disuruh keluar oleh polisi. Dan karena Indung masih diam saat ditanya, akhirnya kasus Indung tidak diperpanjang lagi. Dan semuanya murni dianggap kesalahpahaman serta diusulkan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Indra pun mengumpat kesal. "Kenapa kau tak jujurin? Kenapa?" tanya Indra. "Aku yakin Indung pasti diancam oleh laki-laki setan itu. Betul kan In?" tanya Widya. Tangis Indung pecah. Ia mengangguk. Indra bermaksud untuk menarik tangan Indung untuk kembali masuk ke kantor polisi, namun ditahan oleh Widya. "Tidak ada gunanya Indra. Laki-laki sialan itu memang bajingan. Setan dia," umpat Widya. Dan beberapa saat kemudian suaminya Indung keluar dan tersenyum licik pada Indra dan juga Widya. Ia menarik Indung dan membawanya pulang menaiki ojek. "Sial," bentak Indra. Hampir saja ia memukul laki-laki itu andai Widya tidak menahan tangannya. Sudah beberapa hari berlalu. Indung kembali menjalani hari-hari seperti biasa di rumah itu. Semua alat makeup habis dibuang oleh suaminya dan rambutnya dicat warna hitam lagi dan dikuncir satu seperti biasa. HP yang lama tidak diperbolehkan untuk diambil karena berada di rumah Widya.
Entah kenapa sejak tadi malam suaminya Indung mengeluhkan sakit di bagian perutnya. Bahkan jika sudah datang sakitnya, ia sampai berguling-guling sambil memegangi perutnya. Sudah dipanggilkan Bu Mantri, namun katanya hanya mula saja dan hanya dikasih obat sakit perut. Suaminya pun merengek, rasanya seperti ditusuk jarum katanya. Dalam hatinya Indung merasa bersyukur karena suaminya itu sakit. Tapi di sisi lain, dia juga yang lelah mengurusnya, ditambah lagi mengurus seisi rumah itu. "Dong," panggil ibu mertuanya. "Iya, Mah." "Coba kamu ke rumahnya Haji Mahrawi, panggil dia kemari ya," ujar ibu mertuanya. "Tapi bubur di dapur belum." "Matikan dulu apinya, cepat kamu pergi ke rumah Haji Mahrawi dulu." Indung terpaksa menuruti semua perintah mertuanya. Ia berjalan tergesa keluar dari rumah. Keringat menetes di sekitar pelipisnya. Matahari menyengat membuatnya merasa sangat kehausan karena berjalan cukup jauh. Dan sesampainya di rumah Haji Mahrawi, ternyata orang yang dia cari sedang tidak ada di rumah karena sedang dijemput oleh desa lain untuk mengisi acara ceramah. Di tengah jalan pulang, Indung bertemu dengan Widya. Widya nampak canggung saat menyapa Indung. "Kamu dari mana panas-panas beginiin?" "Habis dari rumah Haji Mahrawi, suamiku sakit," jawab Indung. "Syukurlah, aku malah berharap laki-laki bajingan itu matiin," ujar Widya. Setelah berbincang sebentar, akhirnya Indung pamit untuk pulang. Dan malam harinya Haji Mahrawi datang ke rumah mertuanya Indung dan katanya suaminya Indung terkena kiriman santet seseorang yang entah siapa, beliau tidak mau memberitahu. Meski sudah sedikit dipaksa, namun tetap tak ada jawaban. Beliau hanya memberikan segelas air putih dan meminumkannya pada suami Indung. "Aku tidak bisa mengobati penyakitmu itu, tapi kusarankan sebaiknya kau cari orang yang pernah kau sakiti lalu minta maaflah kepadanya," ucap Haji Mahrawi. "Tapi siapa, Pak? Kepada siapa kami harus meminta maaf? Karena setahu saya anak saya ini orangnya baik dan tidak mungkin menyakiti orang lain." Mertuanya Indung menyanggah perkataan Haji Mahrawi. Haji Mahrawi hanya tersenyum. "Emang dasar anak dan mertuanya juga goblok." "Diingat-ingat saja, karena bisa saja kesalahan yang kita anggap sepele bisa sangat menyakitkan pada orang lain," ucap Haji Mahrawi sebelum pulang. Setelah Haji Mahrawi pulang, Indung dimaki-maki dengan kasar oleh mertuanya. "Tidak ada lagi yang dendam pada suamimu selain teman-temanmu itu. Pasti ini ulah si Widya itu kan?" "Enggak, Ma. Mana mungkin Widya berbuat seperti itu. Mama jangan asal tuduh, karena tuduhan yang tanpa didasari bukti itu bisa jadi fitnah," jawab Indung. "Halah, bicara fitnah-fitnah, terus dia yang lapor ke polisi itu apa? Bukankah itu juga fitnah?" "Sudah, Ma. Indung benar. Mungkin ini kerjaan salah satu teman kerjaku. Karena beberapa hari yang lalu sempat berdebat singgung-menyinggung masalah pekerjaan," ujar suaminya Indung menyela pembicaraan ibu dan istrinya itu. "Kalau begitu besok kamu minta maaf saja, Nak. Biarlah kita yang mengalah. Meskipun Mama yakin kamu tidak salah. Tapi ya begitulah, namanya juga manusia yang mempunyai sifat iri dan dengki," kata ibunya yang malah tidak ngaca dengan apa yang diucapkannya. Indung menghela napas berat. Malam semakin larut. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, barulah Indung bisa merebahkan tubuhnya yang sudah terasa sangat letih sekali karena seharian disibukkan dengan tugas-tugas rumah yang tiada habisnya. Saat matanya sudah mulai terpejam, tiba-tiba wajah tampan Indra melintas di benaknya, membuatnya gelisah setiap kali memejamkan matanya. Berada di samping Indra membuatnya semakin tenang dan aman, apalagi perlakuan-perlakuan manis Indra kepadanya yang sampai sekarang tidak bisa ia lupakan. Diam, ia mengambil HP-nya yang baru dibelikan suaminya. Ia kembali mendaftar akun Facebook barunya untuk mencari Indra. Ketika sudah ketemu dengan akunnya Indra dan siap untuk mengirimkan permintaan pertemanan, Indung mulai ragu. Ia berpikir sejenak. Jika tak selamanya kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, ia pun mengurungkan niatnya itu. Jauh dari tempat tinggal Indung. Malam itu, Indra tengah duduk seorang diri di teras rumahnya.
Ia menatap jauh pada sang rembulan yang sepertinya enggan untuk menampakkan diri. Wajah wanita itu masih sangat kuat melekat dalam pikirannya. Entah sampai kapan ia harus menyimpan semua perasaan cintanya itu untuk si Indung. Helaan napasnya berpadu dengan hembusan angin dingin malam itu. Keesokan harinya, keadaan suami Indung sudah lumayan membaik. Ia berangkat kerja pagi-pagi sekali seperti biasa. Namun kali ini, ia terlebih dulu mengecup kening istrinya dan memberikan sejumlah uang untuk Indung. Maaf ya, selama ini aku terlalu egois. Mulai sekarang, belilah apapun yang kamu mau. Berdandanlah sesuai keinginanmu. Dan jangan lupa perbaiki rambutmu ke salon ya. Aku berangkat dulu, ucap suaminya. Indung tersenyum, tangannya erat menggenggam uang pemberian dari sang suami. Dari kejauhan, seorang lelaki yang mengenakan jaket hitam dan celana jeans panjang yang sedang duduk di atas sepeda motor itu nampak mengepalkan tangan setelah memperhatikan rumah mertua Indung cukup lama. Saat suami Indung sudah lewat di dekat lelaki tersebut, lelaki itu langsung menutup kaca helm dan perlahan-lahan mengikuti suami Indung. Dan setelah lumayan cukup lama mengikuti dari belakang, tiba-tiba suaminya Indung berbelok ke jalan sebuah perumahan sederhana. Di salah satu halaman rumah itu, suami Indung memarkirkan sepeda motornya dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Lelaki misterius yang sedari tadi mengikuti juga memarkirkan motornya tak jauh dari jalanan. Saat helmnya terbuka, ternyata itu adalah si Indra. Perlahan Indra berjalan ke arah rumah yang dimasuki oleh suami Indung. Perumahan itu sepi dan hanya dihuni oleh beberapa keluarga saja. Saat Indra sedang mengendap-endap di samping rumah tersebut, terdengar pertengkaran dua orang dari dalam rumah. Indra mendengarkan dengan seksama, tak lupa ia juga merekam suara itu. Aku tidak bisa menceraikan istriku. Tapi aku sedang hamil, sementara istrimu itu sama sekali tidak bisa memberikan anak untukmu. Bukankah dulu kau pernah mengatakan kalau kau ingin anak dariku? Lalu kenapa sekarang kau ingin pergi meninggalkan aku dan anakmu, ha? Teriak seorang wanita yang menjadi lawan bicara dari suaminya Indung. Yang pasti aku tidak bisa menikahimu. Apa kata orang tuaku kalau tahu aku menghamili gadis warung sepertimu? Isak tangis dari perempuan itu terdengar semakin keras. Ia berteriak dan memaki pada suami Indung hingga suaranya semakin parau. Indra yang awalnya hanya ingin mencari bukti-bukti untuk digunakan menghancurkan rumah tangga Indung dan suaminya itu, akhirnya tak tega mendengar tangisan dari wanita simpanan tersebut. Indra bergegas berlari ke arah pintu dan langsung masuk dengan paksa. Dasar bajingan kau harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu itu, bangsat, ujar Indra marah. Kau siapa? Ikut campur urusanku. Kalau aku tidak mau, kau bisa apa? Karena saking emosi tanpa basa-basi, Indra langsung menghajar lelaki tersebut. Berkali-kali pukulannya telak mengenai bagian wajah dan dada suaminya Indung. Namun ternyata lelaki itu tak habis akal. Ia berlari ke arah dapur dan mengambil pisau yang tergantung di dinding. Indra sempat ragu untuk menyerang, tapi karena ia melihat pergerakan suaminya Indung yang nampak membabi buta, dengan mudahnya membuat Indra menumbangkan si lelaki itu. Indra menampar muka lelaki tersebut hingga berdarah-darah. Dan pisau yang masih dipegang suami Indung menusuk ke arah perut Indra. Namun tak ada sedikit pun darah yang keluar. Dan saat pisau itu ditarik, tak ada bekas darah di sana. Hanya baju dan jaket Indra saja yang sobek. Bangsat kau, teriak Indra. Dan di saat yang bersamaan, beberapa orang bapak-bapak penghuni perumahan tersebut datang untuk melerai perkelahian mereka berdua. Tubuh Indra dipasung agar tak mengejar suami Indung lagi. Setelah dibawa ke Pak RT dan Kades, Indra dibiarkan pulang dengan jaminan KTP-nya sendiri jika suatu waktu kembali terjadi hal-hal seperti ini pada suami Indung, dan Indra adalah orang yang akan menjadi tersangka utama. Indra tidak langsung pulang, melainkan terlebih dahulu pergi ke rumah Widya. Ia memberikan bukti hasil rekaman yang ia dapatkan di rumah wanita simpanan suaminya Indung tadi pada Widya. Kenapa bajumu sobek-sobek begitu, Indra? Tanya Widya. Indra membuka baju dan memperlihatkan perutnya pada Widya. Hampir ditusuk laki-laki itu, jawab Indra singkat. Hampir?
Bajumu sobek begitu mana mungkin hampir. Pasti kamu punya ilmu kebal ya? Hanya untuk jaga-jaga. Aku juga tak mungkin mengejar orang yang tidak bersalah. Untung RT dan RW-nya baik, tak memperpanjang masalahnya. Sebaiknya nanti kita beritahu Indung agar tak selalu dibodohi oleh suaminya. Aku juga tak menyangka wanita itu sampai hamil dibuatnya. Padahal Indung jauh lebih baik dan cantik dibanding perempuan itu. Hubungan haram biasanya dibumbui oleh setan, jelas jauh lebih nikmat, potong Indra. Widya menghela napas panjang. Kau berpikiran seperti itu? Apa jangan-jangan nanti setelah kau memiliki Iin, kau juga akan melakukan hal yang sama padanya, seperti yang dilakukan oleh suaminya sekarang, ujar Widya. Widya, kamu terlalu jauh berpikir. Tapi kita lihat saja nanti, seperti apa aku akan memperlakukan wanita yang sangat kucintai, ujar Indra. Sore itu, suami Indung pulang ke rumah dengan wajah yang lebam-lebam, membuat seisi rumah menjadi geger, tidak terkecuali Indung yang baru saja selesai menyajikan makanan. Rekan kerjaku tak mau memaafkan aku, mah. Dia malah mengejarku seperti ini. Berani-beraninya dia berbuat seperti ini padamu. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menemuinya besok, ucap ibunya. Jangan, mah. Aku tidak mau kalau urusannya malah semakin melebar kemana-mana. Aku akan berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahku. Kenapa kamu diam saja? Bukannya mengurus suami malah bengong di situ, bentak ibu mertuanya pada Indung. Indung pun bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air hangat guna mengompres lebam-lebam di wajah suaminya. Selesai makan, Indung merasa sakit di bagian punggungnya. Bahkan karena sering muntah-muntah, ia harus tidur di dekat dapur dengan beralaskan kasur tipis. Semakin malam, tubuhnya semakin demam. Sakit di punggungnya pun sudah menjalar sampai ke ubun-ubun. Namun tak satu pun orang-orang di rumah itu yang peduli padanya. Bahkan bertanya pun tidak. Meskipun mertuanya tahu kalau ia tidur di dekat dapur. Ya Tuhan, sakit sekali, gumam Indung. Sakit yang dirasakan Indung berlanjut sampai keesokan harinya. Aduh, Dung, kenapa masih rebahan di situ, ha? Kalau tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah, setidaknya jangan berpura-pura seperti itu, cerocos ibu mertua. Aku tidak berpura-pura, Ma. Punggung, perut sampai ubun-ubunku memang sakit. Dan saat ia memaksakan diri untuk bangun, tiba-tiba Indung muntah darah segar yang cukup banyak sekali. Lantai dapur banjir oleh darah yang keluar dari mulut Indung, membuat mertuanya mundur dan menunjukkan raut wajah yang jijik. Setelah itu pandangannya menjadi berkunang-kunang, lalu tubuhnya limbung dan ambruk ke lantai. Saat ia terbangun, ternyata dirinya sudah berada di dalam kamar, di dekat ranjang beralaskan kasur tipis yang sudah lusuh. Indung benar-benar lemas, bahkan untuk menggerakkan satu jari pun ia tak mampu. Bahkan di keadaan Indung yang sudah sangat mengkhawatirkan seperti itu, sama sekali tak menarik rasa simpati apalagi kasihan dari orang-orang rumah. Mereka hanya membelikan obat demam biasa dan dikompres seadanya. Tak terasa berhari-hari sudah Indung terbaring lemah di situ. Wajahnya pucat dan kaku. Makanan yang masuk selalu ia muntahkan. Nasib Indung memang tidak beruntung, mempunyai suami dan mertua yang hanya mementingkan diri sendiri. Sementara Indung selama ini selalu saja mengalah dan menuruti semua apapun yang disuruh dan diperintahkan. Meskipun kadang-kadang juga ada perlawanan kecil darinya. Istrimu ini sepertinya sudah tak ada harapan sembuh. Percuma bila diobati pun tak akan berpengaruh karena penyakit yang dimanja itu akan kuat. Mama sudah tidak kuat lagi kalau harus mengurusi istrimu itu. Coba antar dia ke rumah orang tuanya saja, biar mengurangi beban Mama. Bayangkan saja, setiap hari saat kamu berangkat kerja, Mama membereskan rumah, menggantikan pakaian istrimu, membersihkan tahi dan bekas kencingnya. Ya Tuhan, capek sekali rasanya, ujar mertuanya mengeluh tepat berdiri di depan pintu kamar. Indung yang mendengar semua perkataan mertuanya hanya bisa meneteskan air mata. Menangis dalam diam, rasanya sangat sakit sekali. Apalagi itu disebabkan oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah yang dirasakan Indung pada saat itu.
Ia ingin berusaha bangun, tetapi tulang-tulang punggungnya terasa seperti sudah memisah satu sama lain. Hanya suara lirih rintihan yang keluar dari mulutnya. Malam itu, tepat 2 minggu setelah Indung sakit dan tidak pernah terlihat keluar rumah lagi, Widya bersama suaminya pergi ke rumah orang tua Indung. "Ada apa ya Nak Widya, datang kemari malam-malam begini?" tanya ibunya Indung. "Maaf sebelumnya, kami datang kemari malam-malam begini Bu. Tapi saya kemari ingin menanyakan keberadaan Iin. Soalnya sudah 2 minggu terakhir ini dia tidak terlihat di rumah mertuanya. Apakah dia sudah pulang?" tanya Widya pelan. Orang tua Indung saling bertatapan, lalu bersama-sama menatap ke arah Widya. "Tidak, Indung tidak pulang ke sini," jawab ibunya. "Berarti benar dugaanku, mereka menyembunyikan sesuatu tentang Iin," gumam Widya. Mendengar ucapan Widya, ibunya Indung memegang tangan Widya. Wanita parubaya tersebut ingin memastikan lebih jauh apa makna dari ucapan Widya barusan. "Ada apa sebenarnya Widya?" tanya ibunya Indung dengan tangan yang masih menyentuh punggung tangan wanita cantik itu. "Saya tidak berhak mengatakan apapun Bu, tapi saya ingin ibu mendengarkannya secara langsung, biar ibu tahu dan semuanya akan menjadi jelas," kata Widya seraya mengeluarkan sesuatu. Ia memutar rekaman yang berhasil didapatkan oleh Indra. Meski suaranya lamat-lamat, namun sangat cukup jelas untuk didengar. "Siapa ini Widya?" tanya ayahnya Indung. "Itu suara menantu bapak, suaminya Iin," jawab Widya pelan. "Apa yang sudah terjadi pada anakku?" ucap ayahnya Indung tak bisa membendung air matanya. "Kemarin kata Iin, suaminya itu sakit Pak, Bu. Dan itu adalah hari terakhir saya melihat Iin. Tapi kata suami saya, suaminya Iin sudah kembali sehat dan bekerja seperti biasa." "Betul Pak, Bu. Sekarang menantu Bapak tidak terlihat sakit lagi. Apa tidak sebaiknya kalau kita bersama-sama ke rumah mereka? Hanya sekedar bersilaturahmi dan untuk meluruskan agar tidak terjadi sangkaan-sangkaan yang mungkin akan menjadi kesalahpahaman di kedua belah pihak," ujar suami Widya. Ayahnya Indung mengangguk. Ia setuju untuk segera pergi ke rumah besanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anak kesayangannya itu. "Kalau mau berangkat sekarang, ayo mari Pak. Kebetulan hari ini saya kebagian tugas bawa mobil, jadi kita bisa sekalian bersama-sama ke sana," kata suami Widya sambil tersenyum. Orang tuanya Indung bergegas bersiap. Ayahnya Indung memakai sarung dan mengenakan peci hitam, sementara ibunya Indung melapisi dasternya dengan sarung wanita. Mereka berjalan ke arah mobil yang dibawa oleh suami Widya. Sebelum masuk mobil, Widya lebih dulu menelpon Indra untuk mengabarkan bahwa mereka semua malam itu akan pergi memeriksa keadaan Indung yang sudah 2 minggu ini menghilang. "Baik, aku tunggu ya," ucap Widya sebelum menutup telepon. Mesin mobil telah dinyalakan dan perlahan berjalan menyusuri jalanan desa di malam hari. Dan saat mobil sudah sampai di pekarangan rumah milik mertua Indung, salah seorang iparnya Indung yang mengecek keluar nampak kaget saat melihat siapa yang datang. Karena ayahnya Iinlah yang pertama keluar dari dalam mobil. "Indung, anakku ada di sini," tanya ayahnya Indung tanpa basa-basi sedikit pun. Ada," jawab ipar Iin terbata. Wajahnya nampak sangat gugup dan tegang. "Bolehkah aku masuk?" Sebentar ya Pak, saya panggilkan Mama dulu," ujarnya seraya menutup pintu dengan tergesa. Cukup lama, kedua orang tua Indung dan juga Widya berdiri di depan pintu menunggu seorang keluar untuk membukakan pintu rumah. Lama sekali sih, pasti ada apa-apa di dalam ini," cetus Widya sembari mengintip celah lubang di pintu itu. "Ada apa sih di dalam? Orang tuain cuma mau melihat anaknya, kenapa malah dikunci seperti ini ya?" teriak Widya yang sudah terlampau jengkel dengan sikap orang-orang di rumah itu. Sekitar setengah jam telah berlalu, barulah pintu dibuka oleh keponakan suaminya Iin. Tanpa berkata apa-apa, ayahnya Iin langsung masuk ke dalam rumah memanggil-manggil nama Iin. "Di mana Indung anakku?" tanya ayah Indung dengan nada yang cukup tinggi pada besanya tersebut. "Tenang dulu, kau ini mau bersilaturahmi atau ngajak ribut ha?"
Tenang-tenang, bagaimana? Pintu rumah saja dikunci saat aku minta masuk. Tadi itu kami lagi makan, bukannya apa-apa. Kalau tidak percaya lihat saja sendiri ke dapur. Hah, Indung di mana? Tanyanya tak sabar. Widya yang memang sedari dulu sudah geram dengan mertuanya Indung itu, langsung mendorong tubuh wanita itu hingga tersadar ke dinding dan membuka celah untuk masuk ke dalam pintu kamar yang ditempati Indung dan suaminya. Ketika pintu digebrak, Widya terkejut. Astaga, Indung! Indung dan suaminya berada di dalam kamar dan suaminya terlihat sedang menyuapi Indung makan di atas ranjang. Indung, kenapa? Ya Tuhan, panas sekali badanmu, In. Jari-jarimu membiru, ucap Widya. Tak elak sebuah tamparan keras mendarat di pipi suaminya Indung. Apa yang telah kau lakukan pada sahabatku, ha? Teriak Widya. Ayahnya Indung berjalan ke arah menantunya. Dengan geram ia menghajar laki-laki itu dengan penuh emosi. Sementara ibunya Indung hanya bisa menangis terseduh sambil memegangi tangan anaknya itu. Widya juga tak kalah sadisnya. Ia mengambil HP yang berada di atas bantal dan melemparkannya ke kepala suami Iin. Ibu mertua Indung yang tak terima anaknya dipukuli seperti itu mencoba mendorong Widya dan alhasil aksi jambak-jambakan pun terjadi. Widya yang memang masih muda itu jelas mampu mengamuk lebih kuat dibanding mertua bangsat itu. Gumpalan rambut beruban milik mertuanya Indung yang berhasil ditarik paksa oleh Widya melekat di genggamannya. Hingga beberapa saat kemudian, orang-orang di sekitaran rumah mertuanya Indung mulai berdatangan bersama dengan Pak RT. Bertepatan dengan itu, suaminya Iin yang gusar melihat ibunya diperlakukan sesadis itu oleh Widya, langsung mendorong tubuh ayah mertuanya sampai membentur lemari, dan darah seketika mengalir di pelipisnya. Wajah Widya memar terkena tamparan keras oleh suaminya Indung. Napasnya terasa sesak, namun saat itu juga mereka bertiga langsung dipegangi oleh orang-orang. Dan saat akan dibawa keluar, Widya mencakar wajah mertua Indung dengan kuku-kukunya hingga terluka. Sesampainya di luar rumah, Widya langsung dilepaskan dan diserahkan pada suaminya. Ya Tuhan, kenapa sampai berdarah-darah sayang? Kamu itu kemana aja? Aku dikeroyok dua bajingan itu tahu, bentak Widya. Saat semuanya sudah sedikit tenang, ayahnya Indung pun dipapa dan dibawa keluar. Bersamaan dengan itu, Indra datang dan menaiki sepeda motornya. Ada apa ini, Wid? Kenapa seramai ini? Tanya Indra. Indung hampir saja mati di dalam sana dan kau masih tanya kenapa? Dasar bodoh, bentak Widya yang masih tak bisa mengendalikan emosinya. Mendengar perkataan Widya, Indra langsung bergegas masuk ke dalam rumah, namun dihalangi oleh ipar-iparnya si Indung. Ada orang yang sedang sakit dan butuh pertolongan di dalam. Kenapa dihalangi seperti ini jalan masuknya? Bentak Indra. Teriakan ibunya Iin meminta tolong dari dalam rumah, membuat Indra tetap memaksa untuk masuk, diiringi oleh Pak RT dan suaminya Widya. Ternyata Iin kejang-kejang dengan mata yang melotot. Dari mulutnya keluar banyak sekali cairan berbau sangat busuk. Tanpa berpikir dua kali, Indra langsung melepaskan bajunya untuk mengelap mulut si Indung. Lalu ia menggendong tubuh Indung dan membawanya keluar rumah. Air matanya tak berhenti menetes melihat wanita yang dicintainya selama ini mendapatkan perlakuan sejahat itu dari orang-orang yang sangat dekat dengannya. Ia melangkah menuju ke arah mobil dengan diiringi puluhan pasang mata dari warga yang menatap dirinya. Suaminya Widya dengan sigap membukakan pintu mobil. Bawa dia ke rumah pamanku, ujar Indra. Pamanmu di mana? Tanya Widya. Haji Mahrawi, jawab Indra yang terus memeluk tubuh si Indung. Motormu gimana, Indra? Takut nantinya kalau ditinggal di situ bakal dirusak sama mereka, kata suami Widya. Cih, motor masih bisa dibeli. Lebih baik cepat jalankan mobilnya ke rumah Haji Wawi itu, sanggah Widya mulai emosi lagi. Tanpa mereka sadari, kedua orang tua Indung masih berada di pekarangan rumah besanya itu bersama Pak RT dan beberapa warga lain. Beliau dibawa ke rumah Pak RT untuk dimintai penjelasan tentang kejadian heboh yang terjadi malam itu. Sementara di dalam mobil, tubuh Indung sudah mulai berhenti kejang-kejang. Akan tetapi, kini tubuhnya terasa sangat dingin. Tolong lebih cepat lagi, ujar Indra terus menggosok-gosok lengan Indung berharap akan membuat tubuh wanita itu sedikit lebih hangat.
Semakin jauh mereka memasuki jalanan berbatu itu, ternyata semakin menyempit. Dan setelah tinggal beberapa meter lagi, mobil terpaksa berhenti karena tak bisa melewati jalanan di depan yang terdapat jembatan kayu di tengah jalan. Terpaksa Indra pun keluar dan berjalan sambil menggendong Indung untuk sampai ke rumah Haji Mahrawi. Diikuti oleh Widya, sementara suami Widya kembali lagi ke rumah mertuanya Iin untuk menjemput orang tua si Indung. Di tengah jalan menuju rumah Haji Mahrawi, tubuh Indung yang berada di gendongan Indra terasa semakin bertambah berat. Dan kaki Indra hampir saja tak bisa melangkah karena yang bertambah berat bukan hanya tubuhnya Indung, melainkan juga kakinya Indra seperti ditahan oleh sesuatu. Namun walau demikian, Indung tetap berjalan dan terus melangkah meskipun setiap langkah sudah terasa seperti berjalan di kubangan lumpur hidup. Ya Tuhan, sembuhkanlah Iin, angkatlah semua penyakitnya Tuhan. Jangan biarkan dia menderita seperti ini. Gumam Widya terus memegangi tangan Indung yang juga sudah terasa dingin. Akhirnya setelah apa yang dirasakan oleh Indra di perjalanan tadi, mereka bertiga pun sampai di depan rumah milik Haji Mahrawi. Widya mengetuk pintu kayu itu dengan sangat keras. Saat pintu dibuka, nampak Haji Mahrawi menatap Indung dengan tatapan aneh. Lalu dengan tergesa beliau menyuruh mereka masuk. Dan saat berada di dalam rumah, Haji Mahrawi menurunkan semua kain penutup jendela dan pintu yang berwarna kuning dan hanya menyisakan pintu utama yang dibiarkan terbuka. Beliau lalu mengambil segelas air dan mendoakannya. Ia kemudian menyuruh Widya dan Indra meminum air tersebut terlebih dahulu. Lalu terakhir digunakan untuk membasuh wajah Iin dari ubun-ubun sampai wajahnya. Dan anehnya, tidak lama setelah itu, Indung bangkit dan berjalan layaknya orang yang tak sakit sama sekali. Ia tertawa-tawa sendiri dan kemudian menangis terseduh-seduh. Saat Indra akan mendekatinya, Haji Mahrawi langsung melarang. Biarkan dia berlakukan sesuai apa yang dia rasakan. Tubuhnya sudah dikuasai oleh jin kafir, kata Haji Mahrawi. Napas Widya turun naik mendengar perkataan itu. Ia sangat takut kehilangan Indung yang sudah dia anggap sebagai saudarinya tersebut. Pak, tolong bantu Iin Pak, tolong sembuhkan dia, isak Widya. Aku hanyalah perantara, sembuh atau tidak itu sudah menjadi kehendaknya. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha, selebihnya serahkan saja pada yang di atas. Indung menangis, tertawa, meracau dan menari-nari di ruangan itu. Dan setelah beberapa lama menunggu, akhirnya makhluk kiriman yang berada di dalam tubuh Indung pun mulai merespon dengan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Barulah Haji Mahrawi berbicara dengan lemah lembut pada sosok itu agar mau meninggalkan tubuh Indung tanpa harus saling menyakiti. Aku tak akan pergi, karena jika aku pergi majikanku tak akan memberiku makan. Suara yang keluar dari mulut Indung terdengar berat. Haji Mahrawi menghela napas panjang. Jujur, aku sama sekali tak bisa mengatasi hal yang seperti ini. Santet yang dikirimkan ini sangat jarang adanya dan bertujuan untuk menyiksa sebelum membunuh. Jika target belum mati atau bisa mengatasinya, maka satu persatu keluarganya lah yang akan menjadi korban selanjutnya dari santet tersebut. Walau aku sering berurusan dengan jin-jin penunggu pohon atau rumah, tapi jelas sangat jauh berbeda dari yang ada di hadapan kita sekarang ini, ujar Haji Mahrawi. Lalu bagaimana? Saya tidak mau jika Indung harus menjadi korbannya. Aku akan mencoba, tapi jangan terlalu berharap banyak. Bantulah dengan doa. 3 hari lagi, ucap Indung tiba-tiba. Apa maksudnya itu, Pak? Tanya Widya. Kita hanya punya waktu 3 hari sebelum wanita itu meninggal. Kuat dugaanku kalau pelakunya adalah suami dari wanita ini. Bukan. Justru dialah yang menjadi sasaran utamanya. Karena yang aku lihat, si pengantar santet ini memiliki masalah yang cukup besar dengan laki-laki itu. Makanya saat pertama kali aku berurusan dengan makhluk tersebut, aku hanya memberikan air tawar. Dan hanya bisa untuk sementara membelenggu jin kafir itu dari tugasnya. Kira-kira siapa pengirimnya itu, Paman? Tanya Indra. Perempuan, tapi wajahnya sulit untuk kulihat. Perempuan? Gumam Widya lalu menatap Indra dan mata mereka saling bertatapan. Jangan-jangan, ujar keduanya bersamaan. Yang kamu rekam itu Indra, yang hamil itu, kata Widya. Iya, pasti yang itu, saut Indra kemudian.
Suara gaduh orang bercakap-cakap terdengar dari luar, yang ternyata adalah orang tua Indung dan suaminya Widya. Indra beranjak dan masuk ke sebuah kamar. Lalu beberapa saat kemudian, ia keluar lagi dengan menggunakan baju kaos oblong berwarna putih yang sudah lusuh semua. Aku pinjam mobilmu sebentar, katanya pada suami Widya. Mau kemana, Indra? Tanya suami Widya seraya mengeluarkan kunci mobil dari kantong celananya. Ke rumah perempuan simpanan itu, jawab Indra singkat sebelum dirinya pergi. Temani sana, nanti dia berbuat macam-macam, ujar Widya mendorong pelan lengan suaminya. Macam-macam gimana? Orangnya baik dan perhatian begitu pada Iin, mana mungkin dia berbuat macam-macam, bantah suami Widya. Bukan yang itu, tapi aku takut kalau dia akan menyakiti orang lain. Mendengar perkataan Widya, barulah suaminya paham dan bergegas menyusul Indra. Namun ia kalah cepat karena sempat beberapa kali jatuh tersandung batu. Mobil yang dikendarai Indra pun perlahan sudah pergi dan hanya meninggalkan debu yang berterbangan. Saat keluar dari gerbang desa, Indra terus menambah kecepatan mobilnya. Dan karena sangat cepat, hampir saja Indra mengalami kecelakaan saat berada di sebuah tikungan yang cukup tajam. Singkatnya Indra pun sudah sampai di perumahan yang ia tuju. Setelah keluar dari mobil, Indra melangkah dengan cepat ke arah salah satu rumah. Rumah tersebut nampak gelap dan sunyi seperti tak berpenghuni. Tetapi walaupun begitu, ia tetap saja mengetuk pintunya dengan sangat keras. Dari ketukan biasa sampai menggedor-gedor, tapi tetap tak ada tanda-tanda orang akan membukakan pintu itu. Padahal jelas-jelas Indra mendengar suara seseorang yang bersenandung nina bobo di dalam rumah itu. Buka pintunya cepat! Teriak Indra tanpa sadar, tangannya sudah mulai terasa ngilu karena sejak tadi digunakan untuk mengetuk pintu. Tiba-tiba terdengar suara dedaunan kering yang terinjak seseorang. Anak ini mau cari siapa? Tanya seorang bapak-bapak yang datang entah dari mana. Saat Indra menoleh pada orang yang berada di belakangnya itu, cahaya senter tepat diarahkan ke wajahnya dan si bapak langsung mengerutkan keningnya. Oh, kamu ini yang ribut di sini tempo hari itu kan? Maaf Pak, iya memang benar saya yang berkelahi waktu itu. Tapi kedatangan saya kemari sekarang sama sekali tidak ingin mengganggu atau apapun. Saya hanya ingin mencari perempuan yang tinggal di rumah ini. Tapi nak, wanita muda yang kau cari itu sudah meninggal seminggu yang lalu, mati bunuh diri. Ujar si bapak sedikit menekan nada suaranya saat mengatakan kalimat terakhir sembari mengusap-ngusap lengan. Yang benar Pak, soalnya tadi saya dengar suara orang nyanyi di dalam. Saya cuma mau ketemu sebentar saja. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin berbuat apa-apa. Jadi saya mohon sudi kiranya Bapak percaya pada saya, ucap Indra. Astaga, bukannya Bapak tidak percaya. Iya Bapak percaya sama kamu, tapi yang Bapak katakan juga serius. Wanita itu sudah meninggal, ditemukan gantung diri di kamarnya seminggu yang lalu, ujar si bapak itu. Suara benda jatuh dari dalam rumah mengagetkan keduanya. Si bapak nampak tegang, lalu ia berlari sekencang-kencangnya menjauhi rumah tersebut, meninggalkan Indra yang melongo kebingungan. Merasa tak ada respon dari si wanita penghuni rumah, Indra memutuskan untuk pergi. Namun sebelum pergi, ia mengetuk pintu itu lagi sebanyak 3 kali. Namun tetap tidak ada respon. Setelah itu, ia berjalan ke arah rumah yang lampunya masih menyala. Permisi. Pintu pun terbuka dan dari dalam keluar seorang bapak bertubuh agak tambun dengan wajah yang cukup sangar. Mau cari siapa? Itu Pak, maaf sebelumnya sudah mengganggu malam-malam begini. Saya mencari wanita yang tinggal di rumah sebelah sana itu. Tapi sejak tadi saya ketok-ketok pintunya, tidak ada yang keluar. Tadi juga ada bapak-bapak yang bilang kalau wanita itu sudah meninggal seminggu yang lalu karena bunuh diri. Tapi saya yakin kalau bapak-bapak itu berbohong. Laki-laki itu mengerutkan keningnya. Ia menatap Indra dari rambut sampai ke ujung kaki. Mah, sini bentar. Sesaat kemudian seorang ibu-ibu keluar. Ada apa? Tanyanya pada sang suami. Pemuda ini mencari perempuan yang bunuh diri itu, tapi dia nggak percaya kalau si orang itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Oh, memang benar mas, perempuan itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Kalau kamu masih tidak percaya, mari ibu antarkan ke makamnya.
Tapi tadi saya mendengar suara orang nyanyi di dalam rumah itu, Pak, Bu. Si ibu dan si bapak saling bertatapan seolah memberikan kode agar salah satu di antara mereka terlebih dulu berbicara. Rumah itu memang mulai angker setelah kematian penghuninya. Kalau lewat sana malam sendirian, pasti terdengar ada suara orang nyanyi. Bahkan kadang-kadang ada yang melempar batu dari arah rumah itu. Nah, ada juga yang melihat perempuan tersebut berdiri di depan pintu menghadap ke jalan, ucap si bapak tersebut. Iya, Mas. Yang sempat melihatnya itu setelahnya jatuh sakit sampai sekarang belum sembuh-sembuh, sahut si ibu-ibu itu. Jantung Indra berpacu lebih cepat dari biasanya. Ia tak menyangka jika wanita yang ingin ia temui sudah meninggal. Lalu setelah berpamitan pada bapak dan ibu penghuni rumah, Indra pun langsung berlari ke arah jalan yang dimana mobilnya tadi ia parkirkan. Mobil tersebut melesat dengan cepat meninggalkan area jalan di perumahan itu. Singkatnya Indra pun sampai di dekat rumah Haji Mahrawi. Ia berjalan dengan cepat ke arah rumah. Pikirannya sudah kemana-mana kala itu, antara takut, bingung dan khawatir pada Indung. Melihat Indra berdiri di ambang pintu, suaminya Widya beranjak dan mendekatinya. "Ketemu, Indra?" "Indung kenapa?" ujar Indra malah balik bertanya. "Gak tahu, Indra. Sejak kau tinggalkan tadi dia muntah-muntah terus, lalu akhirnya pingsan," jawab suami Widya. "Kamu ketemu sama orangnya? Tadi istriku bilang orangnya sudah mati, dia bunuh diri," potong Indra cepat seraya melangkah masuk. Ia berjalan ke arah kamar mencari Haji Mahrawi. Ternyata pamannya tersebut tengah melaksanakan sholat. Indra menghela napas panjang, lalu duduk bersandar di depan kamar. Beberapa saat kemudian, Haji Mahrawi selesai sholat dan tengah berdoa. Saat itulah Indra masuk ke dalam kamar dan duduk tak jauh dari beliau. "Paman, apakah benar perempuan yang mengirimkan santet itu sudah mati?" tanya Indra tanpa basa-basi. Haji Mahrawi menoleh ke arah Indra. "Dia masih hidup, Indra. Hanya saja aku tidak bisa melihat wajahnya." "Lalu yang meninggal bunuh diri itu cuma berpura-pura?" "Kurasa kau sudah salah tuduh, salah orang. Jadi, apa jangan-jangan selingkuhan laki-laki setan itu tidak hanya satu orang?" Pantas saja, gumam Indra kesal. "Tapi Indra, aku baru saja menemukan sesuatu di tubuh Indung. Mungkin benda itu bisa kau jadikan petunjuk untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya," kata Haji Mahrawi seraya mengambil sesuatu yang terbungkus cari kain. "Apa ini, Paman?" "Buka saja, semoga kau paham." Perlahan Indra pun membukanya, matanya melotot saat melihat benda tersebut. "Rasanya aku pernah melihat benda ini, Paman," kata Indra. "Di mana?" "Tapi aku lupa. Sebentar, aku coba ingat-ingat lebih dulu." Cukup lama, Indra duduk sembari menatap benda yang diberikan pamannya itu. Ia mencoba mengingat-ingat di mana dulu pernah melihat benda tersebut. Tak terasa suara kokok ayam sudah mulai terdengar saling bersahutan, membuat buyar lamunan Indra. Dan di saat yang bersamaan, baunya disentuh oleh seseorang. "Indra, aku pamit pulang dulu ya, soalnya mau kerja," kata suami Widya. Iya, aku lupa. Ini kuncinya. Maaf ya, aku lupa mengembalikan." "Terima kasih ya," ucap Indra. "Iya, kalau mobilku sendiri gak apa-apa, Indra. Mau kamu pakai selama apapun tidak masalah. Tapi masalahnya ini bukan punyaku," kata suami Widya dengan pelan. Indra pun hanya tertawa singkat. "Bolehkah aku menumpang sampai ke tempat motorku?" "Iya, silakan." "Istrimu gak ikut pulang?" tanya Indra saat melihat Widya tertidur di samping Iin. "Enggak, sepertinya istriku masih khawatir meninggalkan Indung." Keduanya berjalan keluar rumah menuju tempat mobil yang terparkir. Saat berada di dalam mobil, Indra mulai merasakan matanya sudah sangat mengantuk. Akhirnya ia pun tertidur. Indra, bangun Indra, sudah sampai," ujar suami Widya. Indra membuka matanya dan mengucek-nguceknya beberapa kali, lalu keluar dari dalam mobil. "Terima kasih ya," ucapnya sebelum suami Widya pergi. Indra berjalan ke arah sepeda motornya dan berpapasan dengan salah satu perempuan yang menatapnya dengan tajam.
Indra membalas tatapan itu dengan perasaan jengkel. Namun tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang membuat tangannya secara refleks menarik lengan perempuan itu. Ini perbuatanmu kan? Aku baru ingat sekarang. Aku pernah melihat benda ini bersamamu saat aku kemari bersama polisi tempo hari, ujar Indra. Apa yang kau maksud itu, ah? Aku saja tidak mengenalmu. Dasar gila. Sekarang katakan padaku, kenapa kau melakukan itu pada Indung, ah? Bentak Indra. Lepas, aku tidak kenal denganmu dan aku tidak mengerti dengan apa yang kau katakan, teriak perempuan tersebut. Dan karena teriakannya itulah orang-orang di sekitar sana ramai berdatangan. Dan suami dari si wanita yang merupakan ipar dari Indung langsung keluar rumah. Ada apa lagi nih, ah? Bentak suami si wanita itu. Kau tanyakan pada perempuan jalang itu apa yang sudah ia lakukan dengan saudaramu hingga mengakibatkan Indung yang harus jadi korban, bentak Indra. Apa maksudmu? Kurang puaskah kau setelah tadi malam komplotanmu itu mengamuk di sini dan mengakibatkan ibuku langsung jatuh sakit? Sekarang apa lagi? Indra malah meludah dan tanpa basa-basi, ia yang sudah panas sejak tadi langsung menghajar lelaki bertubuh gemuk itu hingga terjungkal ke tanah. Namun perkelahian langsung dilerai oleh orang-orang yang dari tadi menonton percekcokan tersebut. Saat tubuh Indra dipegangi oleh beberapa orang, ipar Iin itu berkata, "Kau ingat ya, masalah ini akan berlanjut sampai ke pihak yang berwajib," ucap si ipar bangsat itu. "Lanjutkan, aku tidak takut sama sekali," bentak Indra. "Dan kau, awas kau, secepatnya aku akan membuktikan pada mereka semua tentang perkataanku tadi. Kau akan menerima hal yang sama dengan apa yang Indung rasakan," ujar Indra saat perempuan yang merupakan istri dari iparnya Indung tersebut masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Indra langsung pergi menaiki motornya. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, menyibak kabut di sepanjang jalan pagi itu. Tiba-tiba hampir saja Indra menabrak orang andai tidak cepat membelok dan menabrakkan motornya ke tempat sampah di pinggir jalan itu. Indra celingukan dan mencari anak-anak kecil yang berlari di jalan tadi. Namun tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya dan tempat sampah yang sudah terbalik karena ditabrak. Setelah mencari di sekeliling tempat tersebut, akhirnya Indra pulang karena tidak juga menemukan anak kecil yang hampir tertabrak tadi. Tak lupa terlebih dahulu ia membeli beberapa lembar baju tidur untuk Indung dan kedua orang tuanya, juga makanan untuk mereka. Saat sampai di rumah Haji Mahrawi, terlihat Widya sedang duduk di depan pintu dengan mata yang masih sembab. "Indung sudah siuman?" tanya Indra seraya memberikan bungkusan baju pada Widya. "Belum, Dra. Aku takut sekali terjadi apa-apa pada Indung," jawab Widya. "Makan dulu, Wid. Nanti kamu sakit," ujar Indra sebelum masuk. Saat berada di dalam, ia memberikan bungkusan makanan dan baju tersebut di dekat orang tua Indung. Lalu ia masuk ke arah dapur. Indra membersihkan tubuhnya dengan air yang berasal dari sumur. Indra menutup matanya saat segayung air dingin membasahi kepalanya. Pikirannya masih tertuju pada istri dari iparnya Indung tadi. Bagaimana caranya membuat perempuan bangsat itu mengaku dan menyudahi semuanya. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara teriakan histeris ibunya si Indung yang membuat Indra bergegas menyudahi mandinya. "Astaga, Indung!" gumam Indra saat melihat darah yang terus-terusan keluar dari mulut Indung. "Widya, kau bisa naik motor kan? Cepat panggilkan dokter, Wid," suruh Indra seraya melemparkan kunci sepeda motor ke arah Widya yang terus saja menangis. Widya berlari keluar rumah dan bergegas saat kemudian suara sepeda motor di depan dibawa Widya menjauh dari halaman rumah. Sementara di dalam rumah, Indra memeluk erat tubuh Indung. Ia membersihkan setiap darah yang keluar dengan tangannya sendiri tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Orang tua Indung yang melihat perlakuan Indra pada anaknya sangat tersentuh dan terharu sekali. Diam-diam mereka mulai mengagumi kebaikan pemuda itu pada putri mereka. Haji Mahrawi masuk ke dalam rumah dengan membawa 2 buah jeruk nipis dan daun sirih badampu. Daun sirih itu diremuk-remuk dan langsung dimasukkan ke dalam mulut Indung. "Tutup mulutnya Indra, jangan sampai sirih itu keluar." Jeruk nipis itu diusapkan ke kepala Indung hingga ke kaki, lalu dibelah menggunakan pisau. Dan anehnya, ketika terbelah, isi jeruk nipis tersebut sudah membusuk, padahal kulitnya masih berwarna hijau segar.
Sirih itu hanya dapat menahan darah yang keluar dari mulut. Bagaimana dengan benda itu? Apakah kau sudah tahu siapa pemiliknya? Indra menghela napas. Ia mengangguk. Istri dari iparnya Indung, tapi saya masih mencari buktinya. Apakah kamu yakin? Iya, saya sangat yakin karena saya tadi melihatnya dan saya langsung bisa merasakannya. Tidak berapa lama kemudian dokter yang dijemput oleh Widya pun akhirnya datang. Bagaimana keadaan Indung? Tanya Widya. Masih seperti sebelumnya, jawab Indra. Wid, kamu mau ikut aku menunjukkan arah tempat kerjanya suaminya Indung? Tanya Indra. Widya pun mengangguk. Paman, saya pergi dulu. Secepatnya pelakunya pasti akan saya temukan, ucap Indra seraya meletakkan kepala Indung ke atas bantal. Setelah membersihkan dirinya, Indra dan Widya pun bergegas berangkat. Di sepanjang perjalanan, keduanya sama-sama diam, tak ada banyak percakapan di antara mereka. Hingga sampailah mereka di sebuah pos security. Di sana mereka tidak bisa masuk karena tidak mendapat izin. Ini masalah nyawa, saya mau secepatnya bertemu dengan Bapak. Baik, tunggu sebentar. Hingga setelah sekitar 20 menit menunggu, akhirnya suami Indung datang. Indra langsung menyeretnya untuk keluar dari wilayah pos security tersebut, sementara Widya membawa motor milik Indra. Ada apa lagi ya? Kau tidak usah meminta aku untuk menceraikan Indung. Aku memang akan menceraikannya, ujar laki-laki itu seraya melepaskan tangan Indra. Ada hubungan apa kau dengan istri saudaramu? Tanya Indra tak mau melepaskan tangan dari lelaki tersebut. Apa sih maksudmu? Masih kurang jelaskah pertanyaanku di telingamu? Ada hubungan apa antara kau dengan istri saudaramu? Aku sudah tahu semuanya. Dia yang membuatmu sakit dan sekarang malah Indung yang jadi korbannya. Kau pasti ada hubungan dengan iparmu itu kan? Kau ini bicara apa sih? Ujarnya masih berusaha mengelak. Sontak Widya menampar suaminya Indung dengan penuh emosi. Orang seperti dia itu jangan ditanya cara baik-baik, dia gak bakalan ngaku, ujar Widya sembari memungut batu dan melemparkannya tepat mengenai hidung suami Indung. Tentu saja membuat laki-laki itu marah. Namun saat ia akan menampar Widya, Indra lebih dulu menghalanginya. Kalau kau berani jangan sama perempuan, sini kita 1 lawan 1, bentak Indra. Perkelahian di antara kedua laki-laki itu pun akhirnya terjadi. Suami Indung yang sudah tersulut emosi langsung memukul wajah Indra yang membuat hidungnya berdarah. Setan kau, umpat Indra. Keduanya berguling-gulingan di tanah sambil terus bergantian saling memukul. Hingga sesaat kemudian leher Indra berhasil dicekik oleh lawannya hingga wajah Indra mulai memerah. Namun Widya yang berdiri tak jauh dari situ langsung mengambil sebuah batu dengan ukuran setelapak tangan lalu memukulkannya ke kepala suaminya Indung hingga laki-laki itu tersungkur. Widya menjerit ketakutan ketika melihat darah yang merembes keluar dari kepala suami Indung. Tak apa Wid, tak apa, dia belum mati, ujar Indra menenangkan. Aku takut masuk penjara, Indra. Isak Widya menjatuhkan batu di tangannya. Kamu tidak akan masuk penjara, tenang aja. Sekarang bantu aku angkat dia ke atas motor. Kita bawa dia ke rumah pamanku, biar nanti kita paksa untuk mengakui semua perbuatannya itu. Dengan tangan gemetar Widya membantu Indra dan selama perjalanan Widya merasa sangat ketakutan akan bayang-bayang polisi. Tutup kepalanya Wid, jangan sampai menarik perhatian orang-orang. Singkatnya, mereka pun akhirnya sampai. Indra langsung menggotong suaminya Indung untuk masuk ke rumah, lalu mengikat tangan dan kakinya. Orang tua Indung dan Haji Marawi dibuat kaget dengan perbuatan Indra itu. Kenapa berdarah-darah begini, Indra? Tanya Haji Marawi. Dia hampir membunuhku, makanya terpaksa ku buat seperti ini, jawab Indra seolah-olah dirinya lah yang melukai laki-laki tersebut. Ambillah air Wid, suruh Indra. Dengan tangan gemetar Widya memberikan segelas air putih pada Indra. Lalu tanpa ragu-ragu, Indra menyipratkan air putih itu ke wajah suaminya Indung. Bangun, jangan berpura-pura lagi, bentak Indra. Indra, aku tahu niatmu baik, tapi dia ini memang benar-benar pingsan. Perlakukanlah dia selayaknya manusia, Indra, ucap Haji Marawi. Manusia? Kukira dia tadi itu hewan, karena cuma hewan yang menyebar bibit lalu ditinggalkan, jawab Indra seraya duduk.
Haji Marawi menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar jawaban dari keponakannya itu. Dan setelah menunggu cukup lama, suaminya Indung akhirnya mulai siuman. Ia meringis mungkin karena luka pada kepalanya. Saat Haji Marawi ingin memberikan air minum pada laki tersebut, Indra langsung merebut gelasnya. "Paman, jangan terlalu baik padanya. Sekarang cepat kau ceritakan, ada hubungan apa antara kau dengan iparmu itu hingga dia mengirimkan penyakit padamu dan Indung?" tanya Indra yang tentu membuat kaget kedua orang tua Indung. Sementara Widya sudah mulai tenang karena suami Indung belum mati. "Cepat jawab," bentak Indra. "Iya, memang kami pernah menjalin hubungan terlarang. Aku juga menidurinya sampai hamil. Hubungan itu terjalin sampai bertahun-tahun lamanya dan sampai sekarang pun tidak pernah ketahuan. Tapi saat Indung tahu tentang perselingkuhanku dengan wanita warung yang kau pun sendiri tahu, dia juga mengetahuinya karena perkelahian antara aku dan Indung malam itu," ujar suami Indung pelan. "Ya Tuhan," isak ibunya Indung membenamkan wajahnya di bahu sang suami. "Dasar binatang. Dan sekarang malah Indung yang harus jadi korban santet dari selingkuhanmu itu. Dan kau tidak mau mengurusnya, bahkan mengobatinya pun tidak," bentak Indra. "Iya, aku mengaku salah, tapi semuanya tidak sepenuhnya salahku. Karena aku sudah cukup lama mengharapkan anak dari Indung. Tapi apa, sampai sekarang pun dia belum juga hamil." Indra tersenyum sinis. "Oh, jadi alasannya anak." Indra menampar laki-laki tersebut dengan sekuat tenaga. "Indra," ujar Haji Marawi sembari melemparkan botol kosong ke arah Indra. "Manusia seperti ini memang harusnya dimusnahkan, Paman. Dia sebetulnya menyadari kesalahannya, tahu akan kesalahannya, tapi dia tetap saja tak mau disalahkan dan malah balik menyalahkan orang lain. Seharusnya kalau kau ingin Indung hamil, manjakan dia. Jangan biarkan dia mengerjakan pekerjaan rumahmu seperti pembantu. Kau rawat dia dan sayangi dia, tapi ini tidak. Kau malah bermain api dengan iparmu sendiri. Cih, kau tahu, jenis manusia sepertimu itu lebih najis dibandingkan seekor anjing sekalipun," ucap Indra emosi. "Aku sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu, tapi kau masih menamparku. Hanya manusia lemah yang beraninya dengan lawan yang terikat," ujar suami Indung mulai memanas-manasi si Indra. "Baik, kalau kau ingin menantangku berkelahi lagi ya." Haji Marawi mencegah Indra yang akan membukakan ikatan tali pada suami Indung. "Tujuanmu membawa dia untuk apa, Indra? Apakah hanya untuk berkelahi?" Indra menarik napas panjang, kemudian ia berjalan menjauhi suaminya Indung. Lalu Haji Marawi mendekati si lelaki itu. Ia memegang kepalanya sembari memejamkan matanya. Setelah itu, Haji Marawi mengangkat baju di bagian punggung suami Indung. Ternyata di pinggangnya ada sebuah benang hitam yang terikat melingkar di pinggangnya. Dan setelahnya benangnya itu pun diputus. Haji Marawi menariknya. Di tengah-tengah benang terdapat buntalan bertuliskan huruf Arab. Namun saat dibuka dan dibaca, makna tulisannya sangat menyimpang dan tentu itu bukanlah dari guru-guru ataupun kiai, melainkan dari seseorang yang sesat dan entah siapakah itu. Haji Marawi tidak mengetahuinya. "Apa ini?" tanya Haji Marawi. "Raja," jawabnya singkat. "Bukan, setauku raja tidak seperti ini." "Itu memang benar-benar raja. Dari siapa kau mendapatkannya?" "Seperti itukah? Lebih baik kalian lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan membawa masalah ini ke kantor polisi." Perlahan-lahan, Haji Marawi melepaskan tali yang mengikat lelaki tersebut dan membiarkannya untuk pergi. Di luar rumah, Indra kaget melihat suami Indung keluar sambil tersenyum sinis kepadanya. Saat keduanya hendak bergelut, Haji Marawi keluar dan menarik tangan Indra untuk segera masuk. "Indra, tolong carikan aku mayang dan daun tawar 1000, kata Haji Marawi. "Hah? Daun apa? Paman kan tahu, aku tidak pernah melihat daun yang paman sebutkan itu. Jadi, aku tidak tahu. Tapi kalau mayang, aku bisa mencarinya." "Ya sudah, kalau begitu carilah." Indra masuk ke dalam kamar pamannya dan mengganti celananya dengan celana kain longgar. Ia juga membawa parang keluar rumah dan berjalan mencari pohon pisang ke arah kebun. Sekitar setengah jam kemudian, Indra kembali sembari menenteng mayang yang dipinta oleh Haji Marawi sebelumnya. Namun terlihat lututnya berdarah cukup banyak.
Saat melihat keponakannya sudah kembali, Haji Marawi pun keluar rumah dan mengambil beberapa daun yang tumbuh di samping rumahnya itu. Oh, jadi ini daunnya. Andai aku tahu dari awal, ujar Indra seraya duduk di tanah beralaskan sebuah papan. Paman, apakah kemungkinan Indung bisa sembuh? Tanya Indra pelan. Insya Allah, kemungkinan itu pasti ada, Indra. Apalagi kalau Allah sudah berkehendak, yang mati pun ia bisa hidupkan lagi. Aku serius, Paman. Kamu kira aku tidak serius? Ya sudah, saya mau mandi dululah, ucap Indra. Saat Indra selesai mandi, ternyata Indung yang sudah dipakaikan sarung dan ditutupi dengan kain hitam itu dibawa keluar rumah. Ia dipeluk oleh Widya. Di depannya juga sudah ada seember besar air yang sudah dicampur dengan mayang dan minyak likat. Saat gayungan pertama, Haji Marawi mendoakan air tersebut sebelum diguyurkan ke kepala Indung. Setelah kepala Indung diusapkan dengan daun tawar 1000, lalu berlanjut ke gayungan kedua dan ketiga dengan proses yang sama. Setelah air di ember sudah bersisa setengah, Indung pun dibawa masuk ke dalam rumah. Ia kembali dipakaikan baju oleh Widya dan ibunya. Namun Indung masih belum sadarkan diri. Barulah setelah tengah malam, Indung bangun dan mulai bisa menggerakkan tangan serta kakinya, meskipun belum bisa sepenuhnya untuk duduk. Indra tersenyum senang dan segera membantunya untuk minum. Kamu sudah mulai enakan? Tanya Indra yang dijawab dengan anggukan oleh Indung. Syukurlah kalau begitu. Kamu mau makanin? Aku ambilkan makanan ya, kata Widya tak kalah senangnya. Namun Indung menggeleng pelan. Ya sudah, kamu istirahat lagi ya, biar cepat sembuh, kata Indra seraya membantu Indung untuk kembali berbaring. Ia juga mengusap-ngusap kepala Indung agar wanita itu bisa terlelap lagi. Orang tua Indung yang kala itu berada di dekat mereka nampak tersenyum. Hari-hari telah berlalu. Kini Indung sudah mulai bisa duduk dan berbicara kembali. Dan tentunya sudah dibawa pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Indra juga setiap hari berada di sana. Bahkan ia juga rela tidur sempit-sempitan di rumah tersebut. Widya yang baru datang langsung menyapa Indra dan Indung yang sedang berjemur di depan rumahnya. Kamu bawa apa, Wid? Apa? Mau minta? Enggak ya, ini khusus buat Indung, ujar Widya seraya memasang raut wajah sinis. Oh, jadi ceritanya kamu mau balas dendam yang kemarin? Ya sudah, iya tituin. Teman macam apa dia itu? Kata Indra sembari memasang wajah cemberut yang membuat Indung tersenyum. Ada Nak Widya. Sekalian aja kalau begitu, kita makan yuk. Ibu sudah masak, ada asam manis singan telang, ikan asin bakar dan sambal acan, dengan lalapnya pucuk singkong, ujar ibunya Indung mengajak ketiganya untuk makan. Widya berlari ke arah pintu rumah dan setelah melepaskan alas kakinya, ia pun masuk lebih dulu ke dalam rumahnya. Indra menurunkan Indung dari gendongannya dengan sangat lembut. Ia juga mengikatkan rambut Indung agar tidak mengganggunya saat makan. Aku bawakan bubur ayam buatmu. Ini juga ada daging bistik kesukaanmu, kata Widya. Wah, banyak tuh, Wid. Minta sepotong dong, ujar Indra. Semuanya boleh makan kecuali kamu, ketus Widya. Hah, dasar pelit. Mereka semua menikmati hidangan sederhana tersebut dengan sangat lahap, sementara Indra masih menyuapi Indung. Widya tersenyum-senyum melihat keduanya. Kudoakan kalian berdua bisa segera sayain, kata Widya. Amin, sahut Indra. Hari itu, Widya datang ke rumah Indung dengan raut wajah yang tak bisa dijelaskan. Aku mau cerita, tapi kamu jangan kaget ya. Mantan suamimu tadi pagi meninggal. Hah? Yang benar? Sahut Indra. Iya, saat aku lewat di depan rumahnya itu, banyak sekali orang-orang. Pasti tanya, yaitu jawabannya. Mantan suaminya Indung meninggal setelah sebelumnya jatuh sakit, jawab Widya. Apakah itu karma? Gumam Indra. Indung masih diam. Ia tak tahu harus sedih atau senang ketika mengingat ia diperlakukan dengan tidak adil oleh mantan suaminya itu. Lalu iparnya itu bagaimana? Tanya Indra. Tidak pernah kelihatan lagi, jawab Widya. Mati juga? Mana aku tahu.
Percakapan mereka terhenti ketika ayahnya Indung pulang dan mengajak mereka untuk segera makan bersama. 5 bulan setelah kematian mantan suaminya Indung, kini Indung sudah sehat kembali. Ia sudah bisa berjalan dan berlari. Ia juga diajari mengendarai sepeda motor oleh Indra dan diberikan sebuah motor matic oleh Indra sebagai tanda awal ia akan segera meminang wanita yang dicintainya tersebut. Indra juga membelikan sebidang tanah persawahan untuk calon mertuanya. Dan rumah yang diperuntukkan Indra pada Indung pun sudah 99% jadi. Tinggal perabotan dalamnya saja yang masih dicicil. Widya, terima kasih ya Wid. Kamu sudah jadi sahabat sekaligus saudaraku selama ini, ucap Indung. Widya tersenyum dan langsung memeluk Indung dengan erat. Kamu jangan bilang makasih, In. Aku ikhlas melakukan semuanya untukmu. Ujar Indra membuyarkan suasana haru dua sahabat itu. Ada apa sih Indra? Ganggu aja, kata Widya. Itu disuruh masuk sama mama, jawab Indra. Widya pun melotot. Apa tadi Indra? Disuruh masuk sama siapa? Mama. Apakah ini tanda-tanda kalau... Ujar Widya terpotong, tersenyum lalu menatap Indung dengan tatapan menggoda. Ada apa sih Wid? Kata Indung lalu berjalan sambil berpegangan tangan dengan Indra. Tamat, dan cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.